Hai teman-teman, selamat datang kembali di Films Indo Explains. Bertahun-tahun setelah rapture melanda dunia, makhluk-makhluk pemakan manusia yang dikenal sebagai Burnet Ones menghantui hutan. Pada saat yang sama, beberapa orang yang selamat membentuk sekte yang menganggap berbicara sebagai dosa dan memotong pita suara mereka agar tidak dapat berbicara lagi. Azrael dan Kenan berhasil melarikan diri dari sekte itu dan kini bertahan hidup sendirian di hutan. Suatu hari, Azrael mendengar suara di antara pepohonan dan menjadi gugup. Jadi ia segera memadamkan api yang dinyalakan Kenan. Ia masih diambang serangan panik. Jadi Kenan menghiburnya dengan kasih sayang. Sebagai balasan, Azrael memberinya gelang yang ia buat dari ranting dan tanaman. Pada saat itu, mereka mendengar suara itu lagi dan menyadari bahwa itu adalah siulan, yang berarti anggota sekte mengejar mereka. Pasangan itu mulai berlari dan Kenan memutuskan untuk berpisah. Jadi mereka berlari ke arah yang berlawanan. Sayangnya, Azrael segera ditemukan oleh anggota sekte yang mulai mengejarnya. Tetapi ketika ia mencoba berlari kembali, anggota lain menangkapnya dan memukul perutnya untuk melemahkannya. Kemudian para pria menyeretnya melewati hutan dan Azrael menyadari Kenan juga telah tertangkap. Ketika mereka sampai di jalan, Kenan mencoba melarikan diri, tetapi para anggota sekte mengancamnya dengan parang. Kemudian dia dan Azrael dimasukkan ke dalam bagasi mobil yang berbeda dan dibawa pergi. Akhirnya jalan bercabang dan Azrael ngeri melihat setiap mobil mengambil jalur yang berbeda. Dia memukul bagasi untuk mencoba membukanya tetapi tidak berhasil. Beberapa saat kemudian, mobil berhenti dan para pengikut sekte membawa Azrael ke tempat tertentu di hutan. Ada lebih banyak anggota sekte yang menunggu termasuk Josephine, salah satu pemimpin. Azrael diikat ke kursi dan Josephine membuat luka di kakinya untuk membuatnya berdarah, bermaksud untuk menggunakannya sebagai pengorbanan. Angin segera mulai bertiup agak tidak menyenangkan, mengguncang botol-botol yang tergantung di pohon. Josephine dan para pengikut sekte menjauh dan mulai terengah-engah keras seperti nyanyian tanpa suara. Segera, yang terbakar muncul di antara pepohonan dan meraung sebelum berjalan menuju kursi. Azrael panik dan terus menarik sampai ia berhasil mematahkan salah satu sandaran tangan. Seorang pemuja segera kembali untuk mencegahnya melarikan diri dan Azrael berjuang melawan cengkeramannya sampai ia secara tidak sengaja menusuk lehernya dengan kayu yang patah. Kemudian pria itu mencoba untuk pergi, tetapi si terbakar melompat ke arahnya dan mulai memakannya. Azrael menonton dengan kaget sambil menggunakan tangannya yang bebas untuk melepaskan tali lainnya sampai ia akhirnya bebas dan dapat melarikan diri. Josephine dan pemuja lainnya telah melihat ke arah lain sebagai bagian dari ritual dan mereka tidak menyadari Azrael telah pergi sampai semuanya terlambat. Pada saat yang sama si terbakar membawa tubuh orang mati itu keluar. Beberapa saat kemudian Azrael berhenti di tepi sungai untuk mencuci lukanya. Ia juga mengumpulkan beberapa tanaman herbal yang ia lilitkan di sekitarnya. Saat ia bekerja, si terbakar perlahan mendekatinya dari belakang. Untungnya ia mendengarnya sebelum terlalu dekat dan berlari untuk bersembunyi di dalam sebuah bangunan terbengkalai. Azrael memilih tempat tergelap yang dapat ditemukannya dan tetap diam sementara si terbakar mengintip ke dalam untuk mencarinya. Karena tidak dapat melihatnya, ia akhirnya pergi. Setelah itu Azrael menemukan jalan dan mulai mengikuti bekas ban hingga ia menemukan perkemahan para pemuja. Ia dengan hati-hati menyelinap dan menemukan tempat tersembunyi di pagar yang dapat ia buka untuk masuk ke dalam. Azrael terus bergerak tanpa suara, mengawasi penjaga agar tidak terlihat. Setelah bersembunyi di balik mobil, ia menemukan gelang Kenan tertinggal di dekat beberapa rantai dan berasumsi yang terburuk. Pada saat itu Josephine dan anak buahnya kembali sehingga Azrael menyelinap lagi untuk mengawasinya. Ia bersembunyi di balik tenda dan melihat Josephine memeriksa seorang wanita tua yang sakit. Kemudian Josephine memasuki kapel, tempat para pemuja sedang mengawasi pemimpin utama Miriam. Ia hamil tetapi ini tidak menghentikannya dari melakukan ritual di mana ia mendengarkan angin yang datang melalui lubang karena konon angin itu berbicara tentang kehendak Tuhan. Setelah beberapa menit mendengarkan angin, Miriam meniup lilin altar dan semua orang pergi. Josephine tetap tinggal untuk membiarkan Miriam menamparnya karena gagal dalam ritual di hutan. Tetapi mereka tiba-tiba terganggu oleh suara di luar. Ketika Miriam melihat keluar jendela, dia tidak melihat apa-apa karena Azrael berhasil bersembunyi di bawah bangunan tepat pada waktunya. Josephine keluar untuk menyelidiki sehingga Azrael harus terus bergerak agar tidak terlihat. Untuk sesaat dia pikir dia berhasil, tetapi tiba-tiba Josephine muncul di sebelahnya dan meraih kakinya untuk menghentikannya melarikan diri. Kemudian Josephine mulai mencekik Azrael, yang mendorongnya dan menendang wajahnya. Azrael yang putus asa berlari di sekitar perkemahan.
berusaha untuk tidak terlihat. Josephine membunyikan bel untuk memberitahu semua orang tentang penyusup, dan segera semua orang memukul botol dan panci mereka untuk menyampaikan pesan. Azrael terlihat oleh beberapa pemuja yang mulai mengejarnya, jadi dia bergegas ke pagar dan melukai tangannya di kawat berduri untuk mengungkap lubang dengan cepat dan menyeberangi pagar. Kakinya tersangkut dan seorang pria mencengkeramnya untuk mencoba menariknya kembali. Tetapi Azrael terus melawan sampai dia berhasil menendangnya dan mengeluarkan kakinya. Anggota sekte lainnya melepaskan tembakan, tetapi peluru mengenai pohon dan Azrael berhasil melarikan diri. Dia berlari melalui hutan secepat mungkin sampai hari menjadi gelap dan dia terlalu lelah untuk terus berjalan. Karena lukanya masih terbuka, dia meninggalkan noda darah di seluruh bebatuan dan pepohonan, dan segera Burnet One mulai mengikuti baunya. Azrael melihatnya menjilati darahnya dari batu dan segera mulai berlari lagi saat makhluk itu mulai mengejarnya. Untuk memperburuk keadaan, Burnet One kedua muncul dan bergabung dalam pengejaran juga. Untungnya Burnet One pertama tersandung dan jatuh, memberi Azrael kesempatan untuk mencapai jalan tanpa tersentuh. Tiba-tiba sebuah cahaya muncul di depannya dan dia jatuh ketika sesuatu yang besar mendekatinya. Itu adalah truk, yang berhenti tepat sebelum bisa menabraknya. Pengemudi itu keluar dan setelah terkejut melihat wanita itu, ia bertanya apakah wanita itu selamat sambil membantunya berdiri. Azrael bingung dan tidak dapat menjawab pertanyaannya. Sebaliknya wanita itu masuk ke dalam truk dan dengan putus asa memukul-mukulnya sebagai cara untuk memintanya pergi. Pria itu kembali ke belakang kemudi dan mengemudi sepanjang malam. Ia memberi Azrael kain untuk lukanya dan menjelaskan bahwa ia tinggal di ujung jalan, di mana ia punya banyak makanan. Azrael tidak mengerti bahasanya dan menunjukkan bekas luka berbentuk salib di leher wanita itu, mencoba membuatnya sadar bahwa wanita itu tidak dapat berbicara. Pria itu masih tidak mengerti dan terus mencoba untuk berbicara tetapi tidak berhasil. Ketika ia menyerah, ia menyalakan radio dan Azrael kagum dengan musiknya. Mereka hampir tidak bisa berkendara beberapa mil ketika tiba-tiba pengemudi itu tertembak di kepala. Pemuja sesat di tengah jalan melepaskan tembakan beberapa kali lagi tetapi ia meleset karena truknya kehilangan kendali. Azrael mencoba mengambil alih kemudi, tetapi tubuh itu menghalangi dan truk itu akhirnya menabrak pria itu sebelum menabrak tembok. Setelah beberapa menit tidak sadarkan diri, Azrael bangun dalam keadaan pusing karena kepalanya berdarah banyak. Dia melangkah keluar dari truk dan jatuh berlutut kesakitan, hanya untuk menyadari bahwa pemuja itu masih hidup. Azrael melompat ke arahnya dan mulai bertarung dengannya untuk mendapatkan senjata, mengenai kepalanya 2 kali sebelum mereka secara tidak sengaja menembakkan senjata itu dan mulai berguling ke hutan. Ketika mereka berpisah, pria itu mencoba menembaknya lagi dan menyadari bahwa dia kehabisan peluru. Jadi dia menggunakan senjata itu untuk mengenai kaki Azrael sebagai gantinya. Pada saat itu, dia menemukan magasin yang jatuh dan memukul kepala pemuja itu dengan itu beberapa kali sebelum menendangnya. Kemudian Azrael merangkak ke arah senjata dan mengisinya, tetapi pria itu mencengkeramnya dari belakang dan mencoba mencekiknya. Dalam pergumulan itu, dia berhasil memposisikan senjatanya dan menembakkannya, yang akhirnya membunuh pria itu. Setelah itu, Azrael berkeliaran di hutan sambil membawa senjatanya. Di dekat pohon, dia terkejut melihat api. Jadi dia mendekat perlahan dan menyadari bahwa Kenan yang dipaku di pohon itu. Saat dia hendak mencapainya, dia tidak sengaja menginjak perangkap dan tali melilit kakinya, membuatnya tergantung terbalik di dahan pohon. Kemudian seorang pemuja setan muncul dan mengambil senjata itu, lalu mengenai Kenan. Pada saat itu, angin bertiup cukup kencang dan pemuja setan itu teralihkan. Azrael mencoba memanjat tali, tetapi tangannya malah semakin terluka. Saat dia melihat ke bawah lagi, pemuja setan itu sudah pergi. Tiba-tiba pria itu didorong ke pohon oleh si terbakar, yang mulai memakan makan malamnya. Saat si terbakar kedua muncul untuk membantu sesama binatang buas membunuh pemuja setan itu, Azrael yang putus asa mencoba memanjat tali lagi sambil mengabaikan rasa sakit yang tak tertahankan di tangannya. Dia mencapai puncak pohon tepat pada waktunya untuk menyaksikan Burnet One ketiga bergabung dengan 2 lainnya saat mereka memakan pria itu. Setelah makhluk-makhluk itu selesai dengan pemuja itu, salah satu dari mereka pergi dengan membawa mayatnya, tetapi yang kedua melompat ke Kenan untuk membunuhnya juga. Tubuh Kenan juga terseret setelah beberapa gigitan sementara binatang ketiga mulai memanjat pohon. Azrael harus berhenti bergerak untuk melepaskan tali dari kakinya dan ini memberi Burnet One waktu untuk mengejarnya, mendorongnya ke cabang dengan kekuatan yang mengesankan. Saat hendak menggigitnya, Azrael melingkarkan tali di lehernya dan mendorongnya dari pohon, juga jatuh dalam prosesnya.
Dia selamat dari jatuh tetapi binatang itu tergantung mati. Beberapa saat kemudian, Azrael kembali ke kamp pemuja itu dengan pistol. Bersembunyi di balik pohon, dia bersiul untuk berpura-pura menjadi salah satu pemuja itu. Segera Josephine membawa sekelompok kecil pengikut ke hutan untuk menyelidiki, membiarkan jalan terbuka bagi Azrael untuk menyelinap ke kamp menggunakan lubang yang sama di pagar seperti terakhir kali. Dia dengan hati-hati berjalan ke kapel dan menemukan Miriam, yang memamerkan perutnya yang sedang hamil agar terlihat lemah. Ketika Azrael ragu untuk menembak, Miriam dengan cepat melucuti senjatanya dan memukul kepalanya dengan panci. Saat Azrael jatuh, ia mencakar perut Miriam. Setelah itu Josephine dan kelompoknya menyeret Azrael ke sebuah makam di hutan. Mereka mengolesi darahnya di wajahnya sambil mendengarkan tiupan angin sebelum melemparkannya ke dalam peti jenazah, yang segera mereka tutup dan tutupi dengan tanah. Azrael mulai ketakutan dan memukul kayu, tetapi tidak ada yang menolongnya. Saat pemakaman selesai, sebuah lentera tiba-tiba menyala di kaki Azrael, memperlihatkan sebuah terowongan yang terhubung ke peti jenazah. Sambil membawa lentera bersamanya, Azrael mulai merangkak melalui terowongan, hanya untuk menemukan Burnett One di belakang. Ia segera berbalik dan bergerak secepat mungkin untuk kembali ke peti jenazah sementara makhluk itu mengikutinya dan segera merangkak di atasnya. Namun alih-alih memakannya, makhluk itu mencium tangannya dan mengenali bau darah Miriam, menyebabkan makhluk itu meraung tanda setuju dan pergi. Merasa aman, Azrael mencoba terowongan itu lagi dan kali ini ia berhasil melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Josephine berlari keluar kapel saat mendengar suara dan dia terkejut saat mengetahui tenda tempat wanita tua itu berada terbakar. Seorang anggota sekte membunyikan alarm sementara yang lain bekerja sama untuk memadamkan api. Tetapi sudah terlambat, wanita tua itu sudah meninggal dan api sudah menyebar ke seluruh perkemahan. Hal ini memberi Azrael perlindungan yang sempurna untuk menyelinap dan menembak anggota sekte satu persatu. Josephine menyaksikan dengan ngeri dan mencoba menjauh. Tetapi Azrael malah menembak perutnya agar dia mati perlahan. Saat semua orang panik dan mencoba melarikan diri, api mencapai tabung gas dan menyebabkan ledakan kecil. Seorang pria sangat terpukul saat mengetahui pacarnya telah tertembak dan mengambil senjata untuk melawan, bertukar tembakan dengan Azrael saat mereka berdua menyelinap. Sementara api menghancurkan perkemahan sedikit demi sedikit, pria itu berkeliaran dengan kebingungan karena dia dapat mendengar siulan dari berbagai sudut. Mengira Azrael mempermainkannya, ia menembak bayangan pertama yang dilihatnya, hanya untuk menyadari bahwa ia telah membunuh seorang anggota lainnya. Rasa terkejut membuatnya membeku dan Azrael menggunakan kesempatan itu untuk melakukan serangan kejutan, memenggal kepala pria itu dengan parang. Kemudian Azrael memasuki kapel lagi dan Miriam melompat ke arahnya dari belakang, melucuti senjatanya dengan pedangnya sendiri. Miriam mulai mengejar Azrael di sekitar ruangan, menyingkirkan bangku-bangku agar akhirnya menangkapnya. Ia mendorong Azrael ke meja dan mencoba memenggal kepalanya, tetapi Azrael menendangnya. Ketika Miriam menyerang lagi, Azrael dengan mudah menghindar dan mendorong Miriam ke dinding untuk menggigit lehernya. Ketika Miriam mencoba menahan rasa sakit, ketubannya akhirnya pecah. Tiba-tiba seseorang menembak salib kapel. Itu adalah Josephine, yang bergerak sangat lambat karena lukanya. Ia terus menembakkan senjatanya sambil mendekati Azrael. Tetapi ia berhenti menembak ketika ia melihat Miriam sedang melahirkan di ranjangnya. Azrael memanfaatkan gangguan itu untuk menjatuhkan Josephine ke tanah, mematahkan bangku dalam prosesnya. Josephine mematahkan sepotong kayu bangku di tubuh Azrael, yang membalas dengan hal yang sama. Kemudian Josephine mengeluarkan sebilah pisau kecil, hanya untuk ditangkis Azrael dan membenturkan kepalanya ke bangku sebelum menjatuhkannya. Selanjutnya Azrael mengambil pisau Miriam dan menghunjamkan pisaunya ke leher Josephine. Pada saat yang sama bayi itu terdengar menangis. Josephine mencabut pisau dari lehernya dan akhirnya jatuh mati. Miriam meninggalkan tempat tidur dengan wajah ketakutan dan dia menggunakan parang Azrael untuk menghapus dirinya sendiri. Tiba-tiba angin kencang masuk ke kapel dan memadamkan semua lilin. Gerombolan Burnett Ones melintasi hutan dan perkemahan sebelum memasuki kapel, tempat Azrael menggendong bayi itu. Ternyata anak itu berbentuk seperti kambing yang menyerupai antikristus. Burnett Ones meraung untuk menerima pemimpin baru mereka dan Azrael tersenyum ketika dia menyadari kekuatan yang dia miliki di tangannya. Terima kasih telah menonton dan mohon like dan subscribe Film Indo Explains untuk lebih banyak video.